Komisi Polisi Nasional atau Kompolnas Senin malam lalu mendatangi rumah Irjen Verdi Sambo. Kedatangan Kompolnas ke rumah Kadipropam Polri nonaktif itu adalah untuk mengawasi penyelidikan kasus. Jalan terang kasus kematian Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo kini menemui titik baru. Malam ini pada tanggal 6 Agustus 2022, mantan Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo disinyalir ditangkap pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam ini. Penangkapan ini terkait kasus kematian Brigadir J di rumah dinasnya. Malam ini ditahan di Brimob. Kami akan pantau kondisi terkini di Mako Brimob, di mana Verdi Sambo ditahan atau diperiksa terkait kasus penembakan Brigadir Yosua. Sudah ada koresponden kami, Arya Dita Utama di Mako Brimob. Selamat siang Dito, setelah ada penggeledahan di rumah pribadi dari Verdi Sambo sejak semalam hingga Rabu dini hari, apa yang didapat oleh tim Inafis Baris Krim Polri dan juga kapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap Verdi Sambo? Dito, silakan. Ya, halo, selamat siang Herold. Memang dapat kami informasikan bahwa semalam itu pihak kepolisian oleh tim khusus telah mendatangi rumah kediaman pribadi dari Putri Chandrawati dan juga Irjen Verdi Sambo yang ada di Jalan Sangguli 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Memang kita belum mendapat informasi terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inafis dan juga oleh tim penyidik yang kemarin terlihat menyambangi rumah kediaman dari Putri Chandrawati. Tapi memang kita ketahui bahwa pada saat itu sekitar pukul 3 sore ada sejumlah pihak aparat kepolisian yang juga yang antaranya adalah Propam, terus kemudian ada juga tim penyidik Baris Krim dan juga Inafis Baris Krim dan juga yang diperbantukan pengamanannya oleh Brimob memang terlihat hadir ada di rumah Putri Chandrawati dan juga Irjen Verdi Sambo. Nah, memang kita ketahui juga bahwa mereka ketika memasuki rumah pribadi mereka juga mengenakan sarung tangan dan memang informasinya mereka melakukan penggeledahan dan juga pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati, terutama terkait setelah suaminya Irjen Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, memang untuk rencana pemeriksaan dari Verdi Sambo kita ketahui bahwa saat ini bersangkutan sudah ditempatkan di tempat khusus yakni di Makobrimob Kelapa II Depok, dan memang pihak Kapolri sendiri mengatakan bahwa memang tidak tertutup kemungkinan bahwa yang bersangkutan nantinya akan menjadi tahanan setelah ditetapkan menjadi tersangka, tapi mengenai lokasi nanti akan ditahan masih menunggu perkembangan lebih lanjut atau masih belum ditentukan lebih lanjut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Pertama, keterangan dari Pak Ridwan bahwa saya meninggalkan TKP itu setelah jenazah dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih ada di situ sampai selesai. Dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Pertama, keterangan dari Pak Ridwan bahwa saya meninggalkan TKP itu setelah jenazah dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih ada di situ sampai selesai. Tapi di dalam Pak. Kemudian yang kedua, Ada KTP-nya? KTP? Tidak ada. Di mana? Mengetahui bahwa bagaimana saudara terangkan kemarin bahwa saudara mendengar bahwa istri saudara dilecehkan. Begitu. Di tanggal 7 belum, yang mulia. Jadi di tanggal 7 saudara tidak tahu. Saat ini saudara setelah pernikahan ada dikaruniai oleh putra-putri, bisa disebutkan sedikit? Ya, ada 4 orang. Dengan demikian, logika yang terbangun dari hal tersebut adalah jumlah tembakan yang mengenai sasaran pada diri korban. Silakan saudara terdakwa membacakan pembelaan saudara. Terima kasih yang mulia untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan nota pembelaan sebagai terdakwa dalam perkara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Saya membuat judul Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Mengadili, menyatakan terdakwa Verdi Sambo SIKMH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Mengadili, 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Verdi Sambo SIKMH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/Pidb/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Tinggi Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewi Sutriyadi. Nomor 1, nomor perkara 813 K/PIT/2023
terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion, DO.